Shalom adik-adik semua. Apa kabar semua? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes. Bersama Cikgu Grace dalam memimpin pujian penyembahan saat ini. Sebelum kita memuji dan menyembah, ada baiknya kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Banyak dosa yang telah kami perbuat, Tuhan, ampunilah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang baik, kami berdoa Roh Kudus. Bahkan sebelum kami mulakan pelajaran kami hari ini, Tuhan, kami mau penyertaan-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus percaya dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai seperti apa Allah memberi kita kemerdekaan. Sama-sama kita sebut, Allah memberi kemerdekaan. Ayat 15 hingga 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh kerana awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, lalu membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut.
sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Oke adik-adik, daripada firman itu kita tahu bukan Malaysia saja yang ditolong Tuhan untuk memperolehi kemerdekaan. Bangsa Israel juga demikian. Melalui cerita ini, tahu adik-adik ternyata tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Bila suatu saat kita tiba dalam keadaan yang membuat kita merasa terjepit dan pojok, Tuhan pasti akan membukakan jalan supaya kita dapat tetap melanjutkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus meladani Musa, meminta kepada Tuhan, percaya dan lakukan kehendak Tuhan. Maka terbukalah jalan sehingga kita dapat lewat dan berjalan di atasnya. Oke adik-adik, kita sediakan pen dan buku untuk kita menulis ayat hafalan pada hari ini. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita lihat kepada Keluaran 14 ayat 30e. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tengah orang Mesir. Oke adik-adik, kita sudah sampai di ujung rancangan kita. Oke, kita sama-sama berdoa. Dalam namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Di akhir ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, maka biarkan apa yang kami pelajarkan hari ini Tuhan terus bertumbuh dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung rancangan kita. Kita akan jumpa minggu hadapan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless.